Halo guys, kalian semua sadar gak sih kalau suhu udara akhir-akhir ini di sekitar kita tuh kayak kerasa panas banget. Ternyata hal ini tuh nggak cuma terjadi di Indonesia saja, bahkan di belahan bumi lainnya pun mengalami hal yang sama. Misalnya di Eropa, di beberapa negara mengalami gelombang panas yang belum pernah terjadi sebelumnya, hingga menyebabkan rekor suhu tertinggi di sana. Amerika Utara juga mengalami musim panas yang panasnya tidak wajar, yang ujungnya mengakibatkan kebakaran hutan yang amat parah. Kemudian, dampaknya merusak dan juga mengancam komunitas sekitar hutan. Di beberapa wilayah di Australia, juga terjadi kekeringan yang panjang dan kebakaran hutan yang semakin lama semakin parah. Kira-kira, kenapa ya fenomena-fenomena ini bisa terjadi? Bahkan, dalam waktu yang sangat berdekatan. Ternyata guys, kalian harus tahu nih bahwasannya semua fenomena yang kita alami sekarang itu punya penyebab yang sama loh, yaitu perubahan iklim. Memang apa sih perubahan iklim? Jadi sesuai namanya, perubahan iklim itu merupakan fenomena pemanasan global di mana terjadinya peningkatan gas efek rumah kaca pada lapisan atmosfer bumi kita. Nah, akibatnya suhu bumi menjadi naik dan dampaknya itu sering sekali kita temui beberapa fenomena alam yang terjadi di bumi kita. Kita tidak bisa acuh terhadap isu krisis iklim ini, karena mempunyai dampak yang sangat besar terhadap bumi di kehidupan kita di masa depan. Krisis iklim bisa mempengaruhi perubahan pola curah hujan dan kenaikan suhu udara, di mana sangat berdampak pada penurunan secara signifikan terutama di sektor pertanian. Krisis iklim ekstrem berupa banjir dan kekeringan dapat menyebabkan tanaman menjadi gagal panen, dan pasokan makanan akan menjadi berkurang. Akibatnya, ketahanan pangan menjadi terganggu, dan masyarakat harus terima kenyataan bahwa harga pangan akan jauh lebih mahal dan persediaan terbatas. Selain pangan, dampak lain yang bisa terasa langsung adalah penyakit menular. Kita udah ngalamin gimana ngerinya virus COVID-19 kemarin yang bikin hampir kelumpuhan total di semua bidang. Nah, kalau krisis iklim dibiarin gitu aja, faktor penyakit seperti nyamuk bisa pindah ke tempat-tempat yang tadinya aman. Penyakit seperti malaria atau demam berdarah bisa menyebar ke daerah yang sebelumnya aman. Selain itu, air yang kualitasnya jelek karena perubahan iklim juga bisa bikin penyakit menular lebih mudah menular. Jadinya, kita harus lebih waspada sama penyakit menular. Kita nggak mau dong ngalamin lockdown berjilid-jilid lagi. Lalu bagaimana cara kita mengatasi krisis iklim? Nah, mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa pemerintahlah yang bertanggung jawab atas krisis iklim. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Kita sebagai masyarakat juga harus ikut andil dalam menjaga bumi kita, yaitu dalam mengurangi krisis iklim. Nah, bagaimana sih cara mengatasi krisis iklim? Nah, berikut adalah beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi krisis iklim. Yang pertama, coba kurangi konsumsi daging. Lah, hubungannya apa makan daging sama iklim? Ngaco nih. Tapi tunggu dulu guys, ada loh hubungannya. Makan daging ternyata bisa berkontribusi meningkatkan emisi gas rumah kaca. Nah, peningkatan emisi gas-gas ini mengakibatkan peningkatan suhu rata-rata bumi yang dikenal sebagai pemanasan global. Pemanasan global nantinya yang menyebabkan perubahan iklim. Jadi, untuk saat ini cobalah untuk mengurangi frekuensi makan daging, terutama daging merah dan produk hewani lainnya. Lebih sering makan sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian bisa jadi pilihan yang lebih ramah lingkungan. Tapi tenang aja, kalian tetap bisa kok makan daging. Asalkan pastikan untuk pilih daging dari sumber yang lebih berkelanjutan, seperti daging organik atau daging yang berasal dari peternakan yang menjaga keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, gunakan energi lebih efisien. Contohnya seperti berhemat dengan mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, dan disarankan untuk menggunakan lampu LED yang lebih hemat energi sebagai sumber penerangan. Yang ketiga, gunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan lebih sering menggunakan transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki. Dengan begitu, kalian dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Yang keempat, dan mungkin paling sering kalian dengar, kalian dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, gunakan tas belanja kain atau botol air minum yang dapat diisi ulang, dan hindari barang-barang plastik sekali pakai. Dalam situasi krisis iklim yang semakin mendesak, mari kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi. Kita bisa memulai dengan tindakan-tindakan sederhana seperti mengurangi konsumsi daging, menggunakan energi yang lebih efisien, memilih transportasi yang ramah lingkungan, menghindari penggunaan plastik sekali pakai, dan tindakan baik lainnya. Tiap langkah kecil kita memiliki dampak besar pada masa depan planet ini. Jadi, mari kita berkomitmen untuk melindungi bumi kita bersama-sama. Karena kita semua berada dalam perjalanan yang sama menuju masa depan yang berkelanjutan. Ayo, mulai dari sekarang.